Kita ini bersyukur sebetulnya Ramadan kali ini itu FPI udah bubar, HTI udah bubar, sweeping relatif nggak ada. Paling kemarin Bahar Smith sweeping di kafe yang udah tutup. Jadi suasananya sampai pertengahan Ramadan tuh alhamdulillah lebih adem lah. Tapi ternyata memang ya kita ini susah untuk senang sedikit saja. Tiba-tiba kita dihinggapi oleh sebuah berita yang sangat menyakitkan menurut saya. Sangat membuat hati kita teriris dan terluka justru di bulan Ramadan ini. Di bulan penuh berkah ini, saya mendapat berita kebiadaban yang menurut saya amat sangat luar biasa dan memalukan dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya masih manusia. Kejadiannya di Sumatera Barat. Tepatnya di kawasan Pasir Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jadi di sana tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan sweeping ke kafe-kafe, ke karaoke kayak gitu deh. Nah, pada saat di sweeping ada kafe yang nggak aktif, yang buka tapi tidak ada fasilitas karaoke-nya. Gitu loh. Sayangnya pada saat itu kebetulan ada 2 karyawannya yang barangkali tidak bekerja, yang biasanya menjadi pemandu lagu, itu ada di lokasi. Dan lo tahu biadabnya, 2 orang karyawan ini itu diseret keluar oleh para masyarakat atau warga yang melakukan sweeping itu, ditelanjangin. Dan 2 perempuan ini ditelanjangin. Habis ditelanjangin mereka diarak rame-rame lalu diceburin ke laut. Manusia biadab apa yang bisa melakukan ini? Ada 300 orang katanya yang rame-rame datangi kafe-kafe itu. Melakukan sweeping. Dan sweeping itu atas nama agama pastikan, karena ini bulan Ramadan gak boleh ada karaoke. Kalau memang lo gak suka karaoke ya udah gak usah datang. Kalau memang itu dianggap sebagai ujian keimanan ya udah gak usah datang, gak usah ngeributin orang-orang yang ada di situ misalnya. Toh karaoke-nya juga gak buka, tapi mentang-mentang ada orang yang di situ barangkali karyawannya gak ada kerjaan datang di situ, jadi korban. Buat saya ini mencoreng Sumbar sebagai sebuah daerah, pesisir selatan, Sumbar dicoreng, Indonesia juga dicoreng karena ini terjadi di Indonesia kebiadaban ini. Dan kita sebagai manusia juga tercoreng. Kok ada ya manusia perilakunya biadab seperti itu? Kok ada ya manusia perilakunya norak seperti itu? Apakah 300 orang yang mengarak LC karaoke itu tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak pernah melakukan kemaksiatan? Tidak pernah melakukan dosa sehingga dia pantas untuk melakukan kebiadaban atau penghukuman itu kepada 2 orang pegawai karaoke yang perempuan itu? Apakah dengan menelanjangi orang-orang itu, dengan menelanjangi 2 perempuan itu, mereka sudah merasa jauh lebih baik batinnya, jauh lebih baik hatinya, jauh lebih baik perilakunya dari kedua orang yang mencari nafkah di kafe itu? Apakah mereka tidak punya anak perempuan, tidak punya saudara perempuan, sehingga mereka tidak peka bagaimana perasaan 2 orang itu? Seandainya 2 orang itu yang mereka arak dan mereka telanjangi lalu mereka ceburin ke laut itu adalah saudara mereka, anak mereka, keluarga mereka, apa yang akan mereka rasakan? Kejadian ini menurut saya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Pelanggaran, katakanlah kalau dianggap pelanggaran kafe buka itu pelanggaran paling perda, peraturan daerah, atau pelanggaran pergub. Tapi mengarak dan menelanjangi orang lalu menceburkan ke laut, itu
itu pelanggaran yang serius. Itu adalah tindakan yang serius. Apa yang dirasakan dua orang ini? Dia bekerja sebagai pemandu lagu misalnya. Lalu kemudian diperlakukan dengan cara paling biadab seperti itu. Apakah orang-orang yang dengar berita biadab itu akan jauh mengapresiasi bahwa itulah nilai agama, bahwa itulah kebenaran atau kebaikan? Enggak, justru makin muak sama orang-orang yang sok beragama kayak gitu. Sama orang-orang yang teriak-teriak, wah tegakkan syiar Islam, tegakkan nilai agama, berantas karaoke, berantas apa. Tapi perilakunya biadab kayak gitu makin muak. Gak ada itu mereka menjadikan agama jadi indah, agama jadi luar biasa, agama jadi sesuatu yang patut dicontoh. Kalau beragama harus mengikuti perilaku orang-orang kayak gini. Jangan salahkan kalau orang akhirnya banyak muak dengan teriakan-teriakan tegakkan agama. Karena perilakunya kayak gini. Perilakunya sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka cocok disebut sebagai manusia. Perilakunya biadab. Entahlah, Ramadan kali ini menurut saya adalah coreng yang paling buruk dengan kejadian ini. Bukan cuma harga diri dua perempuan itu yang direnggut, tetapi standar moralitas masyarakat di pesisir selatan itu yang direnggut oleh 300 pendemo ini. Kalau di situ yang demo itu ada satu orang ustadz misalnya, atau ada satu orang pemimpin agama, kita penting pertanyakan apakah dia memang cocok disebut sebagai pemimpin agama, cocok disebut sebagai ustadz. Karena dengan perilaku kayak gini, dia nggak punya standar moralitas. Dia jauh lebih biadab dari hewan. Karena kebiadaban ini nggak pantas dilakukan oleh manusia. Mudah-mudahan dua korban ini cepat dipulihkan batinnya, luka batinnya, cepat dipulihkan luka fisiknya. Mudah-mudahan aparat keamanan cepat menangani ini. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, masyarakat bisa bertindak semau-maunya, bisa bertindak sekehendak hatinya, bahkan bisa bertindak barbar seperti itu, kita akan juga kehilangan kepercayaan pada hukum. Jadi cepat tindak orang-orang ini, karena orang-orang ini sudah merusak nilai kemanusiaan kita. Orang-orang ini ingin menyeret kita menjadi manusia-manusia barbar, manusia-manusia yang tidak punya moral, manusia-manusia yang setengah binatang. Saya Kakun tadi. Terima kasih.